Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanah beserta lapisannya. Simak baik-baik ya. Nah, di Indonesia, tanah subur salah satunya disebabkan karena Indonesia berada di daerah vulkanis. Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang letusannya setiap saat dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam tanah dan lapisannya. Oke, yang pertama yaitu tanah vertikal. Tanah vertikal saat mencapai kedalaman tertentu, kita akan melihat perbedaan warna pada lapisan tanah. Perbedaan warna lapisan tanah ini biasa dikenal dengan sebutan profil tanah. Secara garis besar, profil tanah terdiri atas 4 lapisan. Apa saja sih lapisan-lapisan tanah tersebut? Nah, yang pertama yaitu lapisan tanah atas atau biasa disebut dengan topsoil. Nah, lapisan tanah ini merupakan bentuk lapisan tanah yang paling subur. Biasanya tanah ini berwarna coklat kehitam-hitaman, gembur, dan memiliki ketebalan hingga 30 cm. Nah, biasanya pada lapisan tanah inilah tempat berkembangnya aktivitas organisme tanah. Untuk yang selanjutnya yaitu lapisan tanah bawah atau biasa disebut dengan subsoil. Nah, pada lapisan tanah ini merupakan lapisan tanah yang berada tepat di bawah lapisan topsoil. Lapisan ini memiliki sifat kurang subur karena memiliki kandungan zat makanan yang sangat sedikit. Biasanya berwarna kemerahan atau lebih terang. Strukturnya lebih padat dan memiliki ketebalan antara 50 sampai 60 cm. Oke, yang selanjutnya yaitu lapisan bahan induk tanah atau biasa disebut dengan regolit. Nah, lapisan bahan ini merupakan asal atau induk dari lapisan tanah bawah. Pada profil tanah, lapisan ini berwarna kelabu keputih-putihan, bersifat kurang subur karena tidak banyak mengandung zat-zat makanan. Strukturnya yang sangat keras dapat menyebabkan sistem perakaran tidak dapat menembus ke tanah. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu lapisan batuan induk atau biasa disebut dengan bedrock. Nah, lapisan ini merupakan bentuk batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Lapisan ini terletak di lapisan paling bawah, sehingga jarang dijumpai oleh manusia. Akan tetapi, di pegunungan lipatan atau patahan, lapisan ini terkadang tersingkap dan berada di lapisan atas. Nah, itu tadi penjelasan dari tanah vertikal sudah selesai. Sekarang lanjut ke tanah horizontal. Check it out. Tanah horizontal. Tanah horizontal adalah lapisan tanah paling atas yang di setiap wilayah permukaan bumi berbeda-beda jenisnya. Persebaran tanah secara horizontal di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tanah gambut atau biasa disebut dengan organosol. Nah, ciri-ciri tanah gambut yaitu berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang sangat tinggi. Tanah ini memiliki pH atau tingkat kesamaan yang tinggi. Tetapi tanah ini miskin dalam unsur hara. Drainase-nya juga jelek dan pada umumnya kurang begitu subur. Tanah ini terdapat di daerah Kalimantan. Kebanyakan memang daerah tersebut merupakan daerah yang paling banyak
tanah gambutnya. Yang selanjutnya yaitu tanah latosol. Nah, ciri-ciri tanah latosol ini biasanya berwarna merah kecoklatan loh, dan memiliki profil tanah yang sangat dalam. Tanah ini mudah dalam menyerap air, memiliki pH 6-7, memiliki zat fosfat yang mudah bersenyawa dengan unsur besi dan aluminium. Kadar humusnya yang mudah menurun. Tanah ini tersebar di kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan Timur, Bali, Papua, dan juga Sulawesi. Oke, next, tanah aluvial. Ciri-ciri tanah aluvial ini meliputi lahan yang sering mengalami banjir, sehingga dapat dianggap masih muda. Sifat tanah ini dipengaruhi langsung oleh sumber bahan asal, sehingga kesuburannya pun ditentukan sifat bahan asalnya. Pemanfaatan secara umum, sifat jenis tanah ini mudah digarap, dapat menyerap air, dan permeable sehingga cocok untuk semua jenis tanaman pertanian. Yang selanjutnya yaitu tanah litosol. Nah, tanah ini berbeda ya dengan tanah latosol yang tadi. Ciri-ciri tanah litosol dianggap sebagai lapisan tanah yang masih muda, sehingga bahan induknya dangkal, kurang dari 45 cm. Dan seringkali tampak di permukaan tanah sebagai batuan padat yang padu. Next, tanah grumusol. Ciri-ciri tanah grumusol pada umumnya mempunyai tekstur liat, berwarna kelabu hingga hitam, pH-nya netral hingga alkalis, dan mudah pecah saat musim kemarau. Di Indonesia, jenis tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang tingginya tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Oke, next, tanah andosol. Ciri-ciri tanah andosol terbentuk dari endapan abu vulkanik yang telah mengalami pelapukan sehingga menghasilkan tanah yang subur. Jenis tanah ini berwarna coklat kehitaman. Persebaran tersebar di pulau-pulau yang memiliki gunung api aktif, seperti di Sumatera bagian barat, Jawa, Bali, dan sebagian Nusa Tenggara. Oke, untuk selanjutnya yaitu tanah pozolik. Ciri-ciri berasal dari bahan induk batuan kuarsa di zona iklim basah, dengan curah hujan di antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Sifatnya mudah basah dan mudah mengalami pencucian oleh air hujan, sehingga kesuburannya berkurang. Nah, yang terakhir yaitu tanah resina. Ciri-ciri dari tanah ini merupakan tanah padang rumput yang tipis berwarna gelap. Tanah ini terbentuk dari kapur lunak, batu-batuan, mergel, dan gips. Pada umumnya memiliki kandungan Ca dan Mg yang tinggi dengan pH tanah 7,5 sampai 8,5 dan peka terhadap erosi. Tetapi dalam pemanfaatan jenis tanah ini kurang bagus untuk lahan pertanian, sehingga dibudidayakan untuk tanaman-tanaman keras semusim dan palawija. Nah, sekarang teman-teman tahu kan bedanya tanah vertikal dan tanah horizontal? Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat membawa pengaruh baik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.